Aldiat Arif Motovlog Bandung goes to Kalimantan. Gas dikit, jalan bentar, cari cerita. Ini bukan cuma motovlog, ini perjalanan kita. Yuk ikut kita riding, tonton terus videonya biar kamu tahu perjalanan riding dari Bandung ke Kalimantan. Ya guys, soalnya kita baru mulai perjalanan hari ini, tepatnya di Malang. Terpisah semua tadi, kita lanjut aja ke motovlog ya. Dan perjalanan mungkin waktunya kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Posisi sekarang lagi di Dau, Kabupaten Malang, Tosengkaling kita tahu ya. TW gaskan. Oke guys, sekarang kita perjalanan menuju ke Surabaya dan OTW perjalanannya agak panjang pastinya. Perjalanan malam kali ini pasti bakal seru dan kita nantikan keseruannya. Malam sih ya, agak gelap ya, nggak terlalu banyak vlognya karena mengingat udah malam nih berbahaya gitu ya. Thank you buat Malang ya. Oke, kita lanjutin aja jalannya guys. Iya, perjalanannya kali ini agak santai aja karena malam hari ya. Dan memang perlu tenang, gak harus ngebut-ngebut karena deket Surabaya. Dari Malang ke Surabaya itu makan waktunya itu singkat guys. Jadi ya doain aja, kita langsung ke perjalanan biar seru. Ya, beginilah perjalanan dari Jetis ke Malang. Agak sepi ya karena hari ini hari kerja kebetulan. Jadi ya udah, kita juga nggak ngebut-ngebut banget karena nyampainya tuh kan jam 3 pagi ya. Sama bedanya full kota nih kita nih. Kita bakal ngejalanin perjalanan full kota. Mana perjalanan tersebut juga apa ya? Nggak harus ngebut-ngebut banget gitu guys. Daerah logo mas. Oke ya, oke. Suasana waktu menunjukkan sekarang 9.33. Apakah kita sampai tujuan kira-kira 3 jam dari sekarang, berarti setengah 1 maksimal mungkin, atau jam 2. Ya kita lihat saja perjalanan ini, bakal seru dan menarik pasti. Oke, kita langsung aja time skip dimulai. Biar nggak bosen dan di perjalanan fokus, kita time skip aja, nggak usah muluk-muluk, jadi langsung di momen penting dan tiba di Surabaya, tepatnya beberapa meter sebelum pelabuhan. Guys, sekarang udah nyampe di Surabaya, di Komplek Kenangan ya. Areanya Darmo, estimasi sih sekitar 20 menitan lagi, atau ya 18 menit nyampe ke pelabuhan. Kopi dulu, vibes-nya nyantai kayak gini nih, slow. Surabaya, I'm coming. This is Surabaya guys, jauh banget ini. Surabaya seru banget nih. Sepi, Surabaya sepi. Parah. Jalanannya nih, kita ngejar pelabuhan. Surabaya sepi banget. Akhirnya sampai di DLU, Gerbang Utama. Kasih menunjukkan jam 2.18, jadi ya pas lah. Wis Pelindo terminal. Akhirnya kita sampai di terminal. Di perjalanan lumayan jauh guys, dari Surabaya langsung aja banyak kapal muatan RO dan lain-lain. Jadi ya udah langsung aja OTW ke tempat. BDW ya beberapa tempat. Dari perjalanan itu apa ya, kayak sepi pastinya, dan ya udah kita nikmatin, kita nunggu proseduralnya gimana. TW mungkin kendaraan tuh jalur masuk, jadi masukin ke dalam sono.
gitu. Masukin dulu ya. Yoi, sekarang nyampai Hutan Biru. Kita masuk guys, kita tanya dulu sapam terdekat. Ini motor gede nih, kita masuk nih. Oke guys, akhirnya nyampai, tinggal nunggu dermaga. Udah nyebrang verifikasi tadi. Jauh banget deh sampai kita guys. Perjalanan udah lumayan oke ya. Kita nyampe nya kecepatan ternyata. Baru verifikasi jam 4 jam 5. Udah tuh, kita nunggu aja ngantin. Nanti ini seru sih, pengalaman pertama kita naik ke mana, pelabuhan. Di pelabuhan tuh banyak pelabuhan di sebelah situ, dan apa ya, perjalanan tuh cukup melelahkan ya guys. Alhamdulillah nyampe di sini jam 2, di luar prediksi. Ya udah, nanti kalau udah naik loading barang, prosesnya tak jelasin di video ya. Mas, sampean jenenge siapa Mas? Zian. Mas Zian, nih thank you banget informasinya. Jadi Mas Zian nih pas lagi warung nih di sini nih. Lagi kerja. Apa ya? Dari banyak hal cerita, yang penting ramah aja sama orang. Gitu. Dapat informasi beberapa hal dari Mas Zian nih. Poinnya, sehat selalu Mas Zian. Lancar rezekinya. Sama ya moga apa ya, ibaratnya kita semua tuh dipanjangkan umurnya. Doa terbaik buat orang. Nah, nanti kan kita proses lanjut lagi nih di Pelabuhan Tanjung Perak tuh apa dan gimana, dari awal masuk sampai motor masuk dan apa yang disiapkan. Jadi buat kalian biar nggak bingung gitu loh, kemana informasinya. Nah, tonton vlog ini dan ya udahlah, kita nikmatin sinematiknya biar lucu dikit. Oke. Sampai dulu di pelabuhan, nunggu. Ternyata kecepatan. Nyampainya tuh sebenarnya nggak apa-apa jam 4 jam 5, dan di aturan sih menurut online itu jam 3. Tapi berdasarkan lapangan, berdasarkan yang terjadi di ferry ini, pelabuhan ini biasanya jam berapa Mas? Biasanya dia berlabuh tuh, loading gitu ya, bersandar tuh biasanya jam 5. Oke, ini experience buat kalian. Ya nggak apa-apa, lebih baik siap, lebih baik menunggu daripada ditunggu. Itu aja lah. Waktu menunjukkan 02.37. Mau tidur kagok. Ya udahlah ya. Nanti kalau udah di kapal kita lanjutin lagi ceritanya. Ini kayak vlogger gitu. Duh, hujan. Untung udah sampai sini nih. Hujan di sini nih. Padahal cuaca tuh tadi nggak hujan. Kita tunggu aja lah, menunggu dengan santai sembari rehat dulu. Nanti tidurnya di jalan bang. Oke. Hujan tuh. Ya jadi apa ibaratnya, dari sekian malam nunggu ya akhirnya datang kita jam setengah 6-an. Datang setengah 6-an dan wow, tempatnya besar ya, dari Dharma Ferry 5 Tanjung Perak. Jadi ini nunggu proses loading mobil, mungkin yang terbesar dulu atau motor dulu, nggak tahu. Tapi suasananya pagi ini indah, ada jingga-jingga merah dan bagus-bagus, keren. Aku jelasin versi narasi aja. Oke. Ya, berdasarkan dari informasi tiket itu 6 jam sebelum keberangkatan ya akhirnya
Gue pribadi tuh jam 2 udah sampai di pelabuhan. Ternyata ya ujung-ujungnya juga jam 6 kapalnya baru bersandar. Dan ya kita nunggu nikmatin view-nya pagi hari ini di daerah pelabuhan Tanjung Perak. Dan serunya di sini banyak cerita di Dharma Ferry 5 tentunya. Dengan berbagai macam pengalaman naik kapal itu, intinya jangan terlalu pagi guys. Ya subuh juga cukup. Dan gua ketemu orang namanya Mas Ade, Mas Ali. Ini ceritanya. Berarti nanti ingin menjadi pria biasa dulu ke Tenggarong. Yoi, kembali jadi rakyat biasa. Ini langsung aja kita ngeplok di sini. Jadi ini nih namanya cerita perjalanan jauh. Wajib kenalan. Aku langsung kenalan nih, belum kenal nih sama Masnya lagi sarapan. Sarapan dulu guys. Sama Masnya apa Mas? Ade. Mas Ade, Ya. aku Aldian. Oke, siap. Mas Ade ini pertama kali nyebrang dari Surabaya ke Kalimantan atau Balikpapan, tepatnya lewat Dharma Ferry 5. Sama nih, kita bagi-bagi cerita dan kebetulan mungkin kurang lebihnya beliau jauh ya dari Karawang. Saya tuh di Bandungnya. Dan ya ini nih, itu aja ceritanya. Ya udah kita lanjutin lagi sinematik dan beberapa hal soal voice over informasinya. Bye.